Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa nanti malam kita akan keluar data CPI. Ya, data CPI ini penting. Kenapa? Karena ini ngomongin soal ekonomi US. Bagaimana keadaan mereka, apakah membaik atau enggak. So, siap-siap. Setengah 8 malam ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility. Jadi buat lu yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif terutama ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, next kita akan lihat aja dulu ke chart sebentar. Untuk BTC kita bisa lihat sekarang mulai retest 102.938. Kita lihat apakah dia bisa reclaim atau tidak. Ya tentunya harapannya bisa reclaim ya. Reclaim and then ya minimal bertahan lah ya. Ya intinya PR utama BTC masih sama. Ya jangan sampai mengulangi Januari dan Desember. Begitu dimana dia kehilangan 100.000. Karena setiap kali BTC kehilangan 100.000 itu ya ujung-ujungnya membuat lower low begitu seperti di sini dan di sini begitu ya. So itu PR besar dari BTC, bertahan di atas dari 100.000 daily maupun weekly ya. Oke, next kita akan lihat dulu Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance kita bisa lihat ya hari ini mulai ada perlawanan, mulai terjadi masa-masa sideways untuk BTCD ya. Jadi mungkin kemarin kan udah ini ya bereaksi karena ya urusan The Fed yang maupun lagi-lagi masih desas-desus di mana katanya The Fed akan mulai menginjek liquidity ke market lewat balance sheet. Ya, baik lagi masih butuh pembuktian apakah benar secara longer term dia akan ya flat begitu karena ini baru sebentar begitu karena faktanya dulu pun pernah sedikit flat terus dibanting lagi, flat dibanting lagi. Dan korelasinya lu bisa lihat saat flat dan dibanding lagi ujung-ujungnya BTCD-nya ngapain? Menguat lagi begitu ya. Udah itu aja reminder dari gua untuk BTCD. Sisanya langsung aja kita masuk ke ini ya. Oh, mumpung gua ingat. Nanti kita akan ada video khusus mengenai altcoin season. Jadi apa itu altcoin season, definisinya seperti apa, dan faktanya seperti apa, fakta data statistiknya. Karena gue perhatiin sudah semakin banyak yang nanya lagi nih, Bang kapan altcoin season? Bang ada yang bilang udah mulai bang, altcoin seasonnya gimana nih bang, telat nggak? Sebenarnya kalau buat lo yang sudah sering nonton DCWT sih kemungkinan besar sudah tahu apa jawabannya. Tapi untuk para newbies yang masih bingung gimana nih altcoin season, stay tune. Nanti malam kita akan upload sekali lagi mengenai video altcoin season itu gimana sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen dan ada titipan dari Sato ya. Sekarang Sato lagi sibuk ya, ekstra sibuk daripada biasanya. Jadi dia udah nggak terlalu sering ngebalasin komen. Biasanya gini, saat komen lu dibahas di DCWT sesi kedua akan diingetin oleh Sato bahwa lu dibahas nih pertanyaan lu ya. Tapi karena memang sedang sibuk dan jujurnya terlalu banyak spam, jadi ya sekarang lu cek sendiri deh ya. Kalau lu ngerasa pertanyaan lu penting dan lu pengen tahu dijawab atau enggak, silahkan cek ke DCWT sesi kedua ya. Oke, yang pertama dari pojok tanaman buah. Average price di 35.000. Wah, mantap nih ya. Apakah diisi terus dengan membeli lagi di 92K? Yes, terus ya. Gua pribadi awal bull market ya di 2022 itu harga rata-rata gua tuh di sekitar kayaknya 16 atau 17 ribu lah ya. Sekarang harga rata-rata gua tuh terakhir gua cek itu di sekitar 32 atau 33 ribu USD ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gua terus di CA saat naik juga begitu. Jadi nggak masalah begitu. Kadang-kadang gini, ada yang suka berpikir, Bang, kan yang paling penting average price-nya, Bang. Kalau misalkan average price-nya tinggi, ya kalau si average price-nya mulai tinggi, nanti jadi lebih kecil dong persentase profitnya. Benar, tapi jangan lupa, saat lu averaging terus, lu DCA terus kan berarti modal lu nambah. Kita ambil contoh, misalkan modal lu waktu harga rata-rata di 35.000 cuma Rp1.000.000, ini contoh aja ya. Nah, tapi waktu harga rata-rata lu meningkat, misalkan lu terus di CA sampai ke misalkan harga rata-rata 50.000 ya. Wah, harga average-nya naik dong bang, nanti persentase lebih kecil. Oh ya bener, tapi misalkan modal lu 3 juta, ya oke lah. Ya, itu nggak masalah menurut gue kok seperti itu ya. Ingat, seperti yang gue sudah pernah bahas sebelumnya, kita harus seperti air ya. Kata Bruce Lee itu be like water my friend ya.
Waktu ditumpahin ke pot jadi pot, ditumpahin ke gelas jadi gelas, begitu ya. Jadi jangan takut, turun kita average, naik juga kita averaging, gitu ya. Next dari apa ini? For Ardiansyah. Bang, cara atasi pikiran yang kadang udah nahan janji diri sendiri tetapi suka maruk atau serakah itu gimana? Eh, Ya itu percaya atau enggak itu selalu ada dalam diri kita ya, di dalam diri gue juga ada misalkan ya, kayak cara paling simpel aja gitu, walaupun sudah di CA saja, waktu naik kita masih ada dalam hati kita yang paling dalam mungkin ngerasa bahwa coba lebih gede kemarin, tapi itu memang manusiawi ya. Ya caranya gimana untuk tidak kemakan dengan hal itu ya, dengan hawa nafsu ini, ya lu harus mengingatkan diri lu sendiri bahwa that's not good. Dan itu alasannya kenapa gue banyak melakukan pengulangan. Ya reminder lagi dari hari ke hari mengenai hal-hal yang penting. Karena manusia kebiasaan buruk itu gampang masuknya. Nggak perlu diajarin masuk sendiri begitu ya. Tapi kebiasaan baik setengah mati. Makanya harus terus diingatkan begitu. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya gue ngingetin. Nggak apa-apa gue dibilang emak Toshi ya katanya. Karena ngingetinnya kayak emak-emak katanya ya. Ya, tapi pada faktanya banyak juga orang yang bilang setiap kali gue mau ngelakuin hal yang melanggar aturan langsung kebayang muka lu mak. Nah bagus ya, artinya berhasil cara gue begitu ya. Lanjut, kadang masih ke bawah nafsu. Nah tadi jam 3 sorean kalau nggak salah BTC ke 1,7 eman ya. Lalu nggak ada 5 menitan turun ke 1700 ke 1,7 eman. Cepet banget, saya nggak sempet TP karena serakah, mikir kalau ini masih kuat dan lain-lain. Nah, pas setelah itu saya mikir apa TP aja ya dikit recovery karena masih minus. Nah, ternyata selang berjalan waktu TP dikit ada hasil. Salam tabur tuai, Mak Toshi. Nah, ini sebenarnya harusnya tidak seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau udah SOP TP ya TP gitu. Jangan sampai kita ngerasa oh tapi kayaknya bakal recover. Enggak. Kalau udah keluar SOP TP ya TP, udah keluar SOP beli ya beli. Jangan ada negosiasi dalam otak kita. Karena kalau udah nego-nego itu seringnya akan jatuh ke perasaan. Kalau udah pakai perasaan ya lama-lama judi begitu ya. Ya lo bisa lihat sendiri lah, orang judi itu kan superstitious ya. Wah, kita tunggu beli lagi Jumat Kliwon misalkan ya. Atau kalau yang ngakak tuh zaman dulu ya, kalau ada mobil kecelakaan itu ada biasanya orang-orang tua tuh, wah dicatat nomor itunya, nomor plat nomornya, ini katanya nomor beruntung gitu. Nah, kalau udah gitu jadi berantakan kan. Nah, itu semua pakai perasaan ya. Kita stick aja sama fakta data statistik begitu. Dan ingat, SOP keluar TP ya TP begitu. Tapi gue sarankan SOP setiap orang boleh berbeda-beda karena gue bukan diktator SOP. Setiap orang boleh punya twistnya masing-masing. Tapi pastikanlah SOP lu itu jelas dan ya apa namanya ya masuknya tahu gimana, keluarnya tahu gimana begitu ya. Dan kalau untuk spot, masuknya jangan sekali tembak, jangan all in, keluarnya pun sama, jangan all out begitu ya. Karena udah ada tuh kemarin yang aduh bang, gua waktu di 90 ribuan pikir udah bakal koreksi dulu bang, gua udah keluar semua di market gimana. Ya itu dia alasannya kenapa TP kita berkala sama seperti masuknya begitu ya. Next. Wah, banyak sekali scam lagi. Ya, scam dan spam ya. Ini soalnya juga banyak scam. Hati-hati ya. Next dari Yogi Perdana. Analogi mie kuah kena banget. Itu analogi mie kuah. Basically gue ngomongin soal TA dan fundamental ya. Sekarang mulai ada sifat-sifat tribalis lagi nih antara TA dan fundamental. Biasanya makin hot kalau market lagi hot juga begitu ya. Saya tim TA, fundamental nggak ada guna. Wah, enak aja lu ya, TA yang nggak guna, cuma bikin garis-garis. Fundamental, dia yang bisa menggerakkan market. Pakai dua-duanya ya. Jadi sama kayak ini, lu dikasih mie kuah, lu debat. Ini kuahnya yang enak, enggak, ini yang enak mie-nya. Lu makan dua-duanya. Kenapa harus didebatin mana yang enak, mana yang bikin enak? Udah pakai dua-duanya gitu ya. Next dari Rian Raihan ya. Asli channel ini menyadarkan dan mengajarkan saya pentingnya mengatur porto yang tepat. Jadi ini merupakan cycle pertamaku. Wah mantap, cycle pertama udah ngatur rasio yang tepat ya. Akhir tahun kemarin saya sempat dapat uang 70 juta dari airdrop. Karena kebawa ego, terus aku all in kan ke altcoin di platform DeFi ya, ETH sama Sol. Berharap bisa jadi berkali lipat. Udah sempat profit dari kenaikan harga, jadi greedy. Akhirnya belum sempat TP udah kena hajar market duluan. Kena drawdown sampai 60% lebih ya. Sampai sempat bikin temperamen dan kepikiran
sampai sempat bikin temperamen dan kepikiran terus ya. Sekarang mulai perlahan-lahan benerin Porto. Alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya sedikit demi sedikit. Terus jadi lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Berkat nonton video dari Mak Toshi. Ini jadi pembelajaran berharga. Sehat selalu dan lancar rezekinya kok. Thank you ya. Ya jadi ya gue happy banget banyak yang sekarang mungkin ini maksudnya ke testimoni ya, dimana banyak orang sudah merasakan waktu greedy dan akhirnya kena pembelajaran dari market. Nah ini bagus, lu bagus men-sharekan seperti ini karena menurut gue mungkin banyak juga orang yang merasakan hal yang sama, yang terjadi sama juga seperti lo ya. Tapi mungkin merasa kayak aduh cuma gue nih yang kayak begini, padahal nggak, faktanya banyak sekali seperti ini dan gue pribadi pun sudah pernah kena juga seperti ini ya. Gua sadar BTC itu sangat penting, punya rasio yang tepat itu sangat penting. Itu ya setelah udah kena getahnya. Kena getahnya, baru gua belajar bahwa wah bener ya, rasio yang tepat itu jadi gak stres. Begitu ya. Mantap. Bagus banget lu menyadari ada kesalahan setelah lu profit. Ya, karena seringkali orang tuh begini berpikir, wah gua aja pernah jackpot nih, pernah profit di market. Ngapain gua harus dengerin orang, gua paling bener. Itu sering terjadi. Gua pun pernah merasakan hal yang sama. Nah, tapi lu mau merendahkan hati lu ya, dan mau belajar lagi nih, ada kesalahan apa nih. Nah itu udah satu modal yang luar biasa besar, karena banyak sekali orang-orang yang gak seperti lu, udah terjadi kesalahan tidak sadar malah menyalahkan yang lain. Nah di sini lu ada accountability ya, lu ada accountability di mana lu sadar, oh ada juga nih kesalahan dari dalam diri gua sendiri yang harus gua improve. Begitu, itu percaya itu modal yang sangat besar begitu ya. Next dari Bang Ipul Channel. Hanya 90 hari, selanjutnya bagaimana? Apakah tidak membuat retail bingung? Ya gini, memang 90 hari ya, sama seperti tarif yang kemarin si Trump juga itu kan 90 hari juga begitu ya. Selanjutnya seperti apa? Ya kita tunggu sampai nanti. Begitu. Apakah tidak membuat retail bingung? Ya maybe. Ya, at some point akan bingung. Makanya semoga dalam 90 hari ini sesuai dengan video yang gue bahas di tadi pagi ya, semoga dalam 90 hari ini ketemu jalan tengahnya. Begitu. Ya ini temporary. Kenapa? Karena masa lagi nego tetap tinggi gitu kan. Nah tapi kalau mereka lagi nego ini ada kebijakan untuk menurunkan dulu, artinya apa? Artinya cenderung bagus Begitu ya. Ya udah gitu aja sih ya, tinggal kita tunggu saja. Dan dalam masa-masa penantiannya ini ya memang ada ketidakpastian. Itulah investasi. Ya, investasi itu gimana caranya kita bisa navigate the market dengan ketidakpastiannya. Begitu ya. Dan ya cara paling mudahnya apa? DCA dan apa waktunya TP ya TP. Jangan semuanya dinego-nego. Kalau dinego-nego jadi hancur. Begitu ya. Next dari mana nih? Dari karyawan bermotor. Menurutku channel seperti ini yang layak jadi channel resmi dan dilindungi negara. Wah negara, susah negara itu ya. Lindungi ya, nggak diusik aja udah bagus ya. Kalau perlu digaji negara, wah apalagi digaji bro ya, lihat aja tuh ya berapa banyak guru honorer yang setengah mati, apalagi channel begini, nggak akan lah pemerintah itu ya. Tidak bisa diharapin pemerintah tuh ya. Pemula kalau kenal channel ini pasti dia cenderung salah baca ya. Dia pasti beruntung banget ya, mindsetnya jadi nggak ngaco, bisa tidur nyenyak dan duitnya pasti nambah. Terus yang nggak kalah penting jadi paham ekonomi secara makro, nggak perlu kuliah di luar negeri. Ya tapi gini sih jujurnya kalau orang kuliah di luar negeri itu lebih buat ke ya ujung-ujungnya sih lebih buat ke membangun relasi ya. Karena kalau ilmu sih lu bisa dapetin yang di luar negeri juga for free kok. MIT aja ceramahnya lu bisa tonton gratis begitu. Jadi ya mungkin balik lagi orang ke luar negeri itu untuk lebih ke networking ya. Ya baik lagi. Jadi kalau untuk belajar bisa di mana aja gitu. Tinggal mau atau enggaknya saja karena ya semua udah ada kok di internet. Paling selain dari itu yang kita perlukan juga adalah ya filter untuk mana yang melihat data yang beneran, yang ada gunanya, yang legit sama yang sampah begitu ya. Ya sekali lagi gue happy banget ya. Berarti lu merasakan ini ya, mindsetnya udah benar ya, bisa tidur nyenyak. Ini adalah ciri-ciri klasik dari orang-orang yang sudah actually get what TCI is all about. TCI itu apa intinya. Kalau udah ngerti intinya ya akan gini efeknya ya. Lu bisa tidur nyenyak ya, duit pelan-pelan nambah ya. Enggak tiba-tiba bisa beli 10 McLaren enggak ya. Tapi beneran berkembang. Instead of katanya bisa beli ini itu tapi malah minus gitu ya. Dan ya lagi-lagi ya kalau urusan negara lindungi sulit ya.
Ya, nggak dibikin recok aja udah bagus menurut gua begitu. Dan ya tapi gini ya, bener juga sih. Kalau mau ngomong kritik ini ada juga benernya ya. Malah kadang-kadang yang di highlight itu yang dukun gitu. Nggak tahu malas balas lagi lebih panjang urusan itu, nggak usah bahas lah. Next dari Doni Rianto. Makasih Bang nasihatnya. Selain BTC, altcoin kan banyak. Altcoin kan banyak banget ya Bang. Cara memilih altcoin yang bagus atau mendingan itu gimana Bang? Makasih sebelumnya. Ya sebenarnya baik lagi simple ya. Paling simpelnya itu adalah market cap. Market capnya kecilan nggak? Saat lu pengen gila-gilaan di altcoin sama market capnya terlalu kecil, ya itu resiko lu makin besar. Begitu. Dan selain dari itu, kita harus cari utility-nya. Begitu banyak dipakai orang nggak? Udah ada manfaatnya belum? Begitu. Semakin kecil market cap-nya, makin nggak ada gunanya, ya itu akan semakin beresiko. Udah as simple as that. Begitu. Tapi ya baik lagi, kalau lo misalkan melihat wah ini ada altcoins baru nih bang, market cap-nya masih kecil bang, belum ada pembuktian. Tapi menurut gue potensinya bisa bagus nih ke depannya. Itu boleh saja kita punya, tapi alokasinya diatur, jangan sampai kegedean. Begitu ya. Next dari Dik Dik ya. Nyari channel yang netral dan penjelasannya tidak rumit kayak Kotoshi. Belum nemu-nemu nih. Semoga makin banyak channel-channel kayak Kotoshi. Amin. Gua sih happy kalau makin banyak channel kayak gua yang beneran edukasi begitu. Tapi ya kenapa tidak banyak channel seperti gua? Karena cuannya tipis ya. Malah kadang-kadang nombok begitu ya. Jadi ya itu dia kenapa makanya nggak banyak channel seperti gua. Lebih enak jadi dukun dong. Udah salah total juga ya nggak apa-apa. Udah ngantongin duit sampai miliaran lagi ya. Dari buka kelas begini, kelas begitu, menjanjikan begini, menjanjikan begitu, nggak kesampaian, ya tidak ada tanggung jawab. Tapi udah masuk duitnya ke kantong, begitu. Mau ada dia pelaporan ke polisi pun, ya lo tau lah di sini kayak gimana ya. Mau pelaporan-pelaporan kalau tidak ada pelicinnya tidak beres, begitu kan. Next. Dari Nia Indramayu, sesuai janji saya akan kembali komen kalau porto saya sudah mulai pulih kembali. Wah, berarti udah pulih nih ya. Bener banget bang, yang rungkat di alt dan meme gak mikirin kaya atau profit 10x. Yang penting balik modal saja sudah bersyukur. Porto saya minus sampai 70% dan sekarang sudah pulih 100%. Mantap ya. Kemarin ada profit di suatu meme coin yang saya langsung cabut modal dan profit semua saya alokasikan ke BTC dengan DCA. Porto saya yang dulunya tidak punya BTC sekarang baru 50-50. Saya kapok koleksi meme dan alt tanpa rasio 70-30. Semangat kerja rasio 70-30. Digempur para dukun yang bersabda alt season. Wah ya. Ya lagi-lagi nih ya. Korban dukun ya. Memang ini udah kayak gudangnya korban dukun ya TCI ini ya. Mungkin ya karena memang yang buatnya juga dulu kena dukun. Jadi ya mungkin satu frekuensi. Dan gue happy banget ya. Dari korban dukun minus 70% sekarang sudah pulih 100%. That's an achievement. Ya, dan itu tidak akan terjadi kalau lo tidak melakukan perubahan. Begitu. Nah, lo sekarang melakukan perubahan, puji Tuhan bisa balik lagi. Break even point. Good. Ya. Nah, sekarang ya terus kejar 70-30 atau maksimum 40. Nah, 60-40 begitu ya. Sampai masuk ke altcoin season beneran nanti saat sudah the Feds lebih dovish dan lain-lain. Ya sudah, tinggal nanti nikmatin the liquidity, nikmatin the final blow off topnya, begitu ya. Tapi nanti by the time sudah core SOPTP, jangan ditunda-tunda karena di cycle kemarin pun ada ya. Dulu kita pernah bahas Shiba Inu, itu salah satu meme coins yang wah nge-hype banget di cycle sebelumnya. Cycle ini nggak terlalu lah ya. Di cycle sebelumnya udah ada yang profit sampai 1000% lebih. Tapi karena terlalu nafsu, salah gaul sama orang-orang yang ya komunitas-komunitas kuat lah katanya ya. Wah kita kalau nggak ada yang sell akan mengalahkan BTC ya. Makan tuh ya dari profit 1000% sampai minus. Jadi ya ingat kita harus keep a cool head ya. Waktunya TP ya TP, waktunya DCA DCA ya. Happy banget gue ngedengarnya ya. Dari minus 70% sekarang sudah pulih 100%. Ya, tinggal nanti memetik hasilnya ya. Next dari Abdul Hamid. Ya, kirain Abdul Hamil, ternyata pakai T. Aduh ya, Abdul Hamid. Sebenarnya 70-30 itu sudah besar buat altcoin dan lebih safety buat kita. Cuman terkadang ada konten dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab sehingga banyak yang terhasut bujuk rayuannya ya. Itu pentingnya mengurangi konten-konten spekulasi yang mana jadi sasaran para newbie. Yes, benar sekali. Karena kenapa? Gini, benar dukun salah.
dukun salah, dan kita udah selalu mengingatkan juga kesalahan dukun, bullshitnya dukun ya, dan ngomong itu bisa wah kayak tahu besok mau terjadi apa. Bener mereka salah, tapi newbie ini juga salah gitu. Kita harus akuin newbie ini banyaknya ya mereka nyarinya konten bagaimana cepat kaya dari kripto, kasarnya seperti itu ya, mana yang bakal ngepump 100x ya, dapatnya konten-konten seperti itu ya, dan mayoritas ke situ. Makanya lu bisa lihat sendiri kan perkembangan dari TCI secara subscriber ya lebih mandet dibandingin sama channel-channel pom-pom, padahal salah mulu. Salah lagi ya. Mereka cuan dapat dari kelas, cuan dapat juga dari mungkin pembagian dari ya, tahu lah ya, tim dev kan suka bagi-bagi tuh sama yang nge-shield begitu ya. Ya ujung-ujungnya apa? Ya mereka jadi lebih laku karena memberikan satu janji manis begitu ya. Tapi pada faktanya orang yang sudah ngerasain itu semua ujung-ujungnya kesini lagi ya. Makanya kan kita sudah tadi sempat gua ngomong ya, TCI ini adalah gudangnya para korban dukun karena sudah ngerasain janji manisnya ternyata bullshit. Ujung-ujungnya udah hancur di kick mereka. Udah minus, protes-protes di grup di kick. Ya itu udah dari zaman gua. Gua juga salah satunya nih orang yang di kick dari grup dukun di masa itu ya, di 2016 tuh. Zaman itu masih pakai WA ya. Sekarang kan Telegram tuh ya. Zaman dulu pakai WA. Gua mempertanyakan terus, ini gimana? Masa lu bikin apa namanya, kasarnya lu bikin SOP-nya bisa berbeda-beda, bisa ganti-ganti, di kick gua. Gitu. Jadi that's how dukun operates ya. Cari darah baru lagi nanti. Next dari Khabib Rocks. Ini apakah pencinta Khabib Nurga apa ya? Nurgaman ya itulah ya, si Khabib UFC lah, itu nama belakangnya apa sih, susah banget tuh kayak orang Rusia gitu ya, yang abis rungkat gegara micin angkat tangan guys. Waduh ya, banyak kayaknya sih ya, cuman kayaknya malas angkat tangannya ya. Next dari mana lagi, beres. Oke, itu kurang lebih untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dan untuk hari ini sponsor kita adalah Huobi. Jadi Huobi ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Dan di sini hanya futures saja ya, nggak ada spot. Jadi ya untuk para newbies ya mungkin ini dulu lah. Lu belajar dulu TA, spotnya udah hafal cangkem, udah biasa, monggo. Tapi kalau masih belum, lebih baik jangan dulu aja. Lebih ke orang yang sudah intermediate, sudah mengerti TA, dan sudah biasa juga trading futures. Nah, yang unik dari Huobi ini adalah mereka itu ada AI agents. Nah, AI agents ini adalah ya AI yang kita bisa pakai untuk membantu kita buka posisi. Di sini saat kita pakai si AI mereka itu udah ada SL-nya, udah ada TP-nya, jadi tinggal kita buka begitu. Keuntungannya apa? Ya jadi nggak ribet. Kayak contohnya ya di sini ya, nggak ribet dan bisa disesuaikan juga resikonya sesuai yang lo mau. Kayak contoh di sini ya, si Mami ini yang paling konservatif, low risk, long term, dan juga hanya BTC saja. Ini gue pernah coba beberapa kali, dan yang si Mami ini dari 6 kali yang gue coba ya, dia tuh loss sekali ya, 5 kali profit begitu. Jadi ya kalau mau coba ya inilah, ini yang paling resikonya paling kecil lah kasarnya ya. Tapi kalau misalkan lu pengen yang lebih wah resiko tinggi juga ada ya, tapi otomatis ya kemungkinan ke cut loss-nya kena SL juga lebih besar begitu. Jadi ya lagi-lagi sesuaikan sama resiko lo. Nah tapi kerugiannya apa atau cons-nya apa? Cons-nya adalah ya dia ini kita nggak dikasih tahu SOP-nya seperti apa begitu ya. Dan ya kalau gue pribadi sih gue coba ya lebih ke just for the sake of coba aja AI-nya begitu. Tapi buat lu yang pengen trade secara manual dengan SOP lu sendiri juga bisa. Lu bisa menggunakan terminal mereka. Di sini lu bisa trade secara normal aja. Lu kayak trade future secara manual begitu ya. Nah, untuk di Huobi ini mereka sedang ada event, bukan event lah ya, lebih tepatnya ada rebate voucher. Nah, rebate voucher ini 100 USDT. Nah, tapi bagi lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau referral code Toshi Crypto, ya sekali lagi kode referralnya Toshi Crypto, ini akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250 USDT. Ya, ini rebate voucher, bukan lu bisa WD. Kalau bisa WD malah serem ya. Enggak, ini bisa untuk menjadi rebate voucher ya. Oke, jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Huobi. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi short kita yang kemarin sudah kena target TP ya. Artinya kalian sudah profit sebesar
6,14%. Asik ya. Nah, kemarin kan dapat posisi short, long juga udah profit. Nah, sekarang dari tes lagi nih. Ini setup baru. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya itu di atas dari EMA 200 ya berarti ada setup ya. Jadi sebenarnya bukan cuma short ya, longnya udah profit juga. Jadi longnya profit sebesar 6,79, shortnya juga ya profitnya mirip-mirip sih sebenarnya ya, karena di hari yang sama juga kan. Nah shortnya itu profit sebesar 6%-an lah ya. Nah udah itu kurang lebih untuk setupnya. Jadi sekali lagi untuk Cardano kita tunggu besok. Kalau besok daily close di Cardano masih di atas dari EMA 200, nah kita bisa buka lagi, ada potensi bisa limit posisi long begitu. Sama seperti di sini nih kurang lebih ya. Sama-sama di EMA 200 begitu ya. Untuk posisi spotnya ada EMA 200, lalu juga ada di 0,7572 dan di 0,7411. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2,616 ya. Sayangnya coba kalau dia retest dulu ke atas baru turun ya, tapi ternyata enggak, malah tadi koreksi dulu. Jadi ya sudahlah ya, berarti ya memang kadang-kadang kalau belum rezeki ya sudah ya. Kita lihat besok ya, kalau besok daily close masih di atas dari 2,44 ya berarti ada setup futures long. For now boleh nggak kita buka short? Boleh-boleh aja. Kalau sampai terjadi retest kedua di sini ya, retest di 2,616 kita bisa buka posisi short. Ya target TP-nya di angka 2,44785 ya. Next untuk posisi spot sudah di retest, sudah kena ya di angka 2,4478. Lalu juga ada di EMA 20 dan di 2,27 ya, ini struktur yang sedang confluence, dan di MA 50. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini ada struktur resisten yang cukup baru ya. Di sini di angka 24,96. Nah, sudah terjadi retest 1 retest 2 nih ya. Walaupun ya sebenarnya kalau setup gini sedikit lebih beresiko ya, karena ini baru terbentuk sekali. Kalau baru terbentuk sekali kadang-kadang bisa ini ya, bisa juga ternyata kurang kuat begitu. Jadi buat lu yang pengen buka posisi short di sini, ini adalah posisi short yang lebih beresiko daripada biasanya ya, karena biasanya kalau sampai yang lebih less risk tuh kalau dia sudah ada turun dulu baru retest lagi. Nah, tapi kalau kayak gini ada potensi potensi jebolnya lebih kuat gitu ya. Untuk posisi shortnya target TP-nya ada di angka 22,38249 ya. Atau jangan lupa kalau sudah dekat setengah 8 malam masih belum kena target TP, buat lo yang konservatif pertimbangkan untuk tutup posisi begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 22,382, MA 20 dan MA 50 ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.